Baik, buat izin semuanya, sesi podcast community ini kita akan segera mulainya dengan santai saja karena ini kita berdiskusi, menyampaikan pandangan-pandangan dari masing-masing. Dari sini ada dari jajaran pemerintahan, kemudian dari pakar akademisi dan juga ilmu komunikasi di sini. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memasuki sesi diskusi kita atau penyampaian pandangan dari narasumber kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari tuan rumah kita yang tentunya selama 25 tahun ini sudah menjadi orang yang melahirkan hadirnya Rasi FM dan sampai bertahan di 25 tahun, yaitu the one and only one Kang Latif Royana. Kami persilakan. Kenapa bisa hari ini kita ada podcast? Saya ingin bercerita terlebih dahulu tentang komunikasi yang saat ini sudah 25 tahun. Waktu itu berdiri di tahun 98 sebenarnya, yang 98 itu pun ada. Kemudian sarana informasi pun di Cisewu waktu itu hanya RRI Bandung yang bisa didengarkan oleh masyarakat. Kemudian televisi di 98 itu kalau mau nonton TV itu harus ke Gunung Rogan ke atas, syarat dengan yang namanya donasi. Saya bersama masuk kebetulan diundang tapi tidak hadir kalau ada kegiatan lain, dan almarhum Pak Kusuma waktu itu berinisiatif bagaimana kita bisa membangun sebuah hal komunikasi di antara warga untuk saling ngasih kabar dengan warga yang lain, jangan hanya menerima dari kita saja gitu maksudnya. Nah, akhirnya kami mendirikan Rabi. Dan waktu itu pendirian Rabi sendiri kami dirikan untuk informasi contoh di desa sekarang ada yang sakit. Ini ada keluarganya yang sakit di Cisewu segera nonton dengan nelayan dan sebagainya. Hal semacam itu kami waktu itu kan selain Indonesia yang lain juga. Itu dan kerja dengan pidana gue waktu itu memang jalan dan jarak menjalannya dari situ juga. Hanya alternatif kalau lahiran orientasi waktu itu adalah bagaimana kita bisa menjadi bagian pemberdayaan informasi bagi warga masyarakat. Kemudian seiring perkembangan tahun 2000 didirikan secara resmi dan waktu itu undang-undang wilayah yang bisa kemudian yang hanya pada komunitas. Lalu keluar dari komunitas dengan media di 2002. Awalnya Ibu Radio Nasib itu undang-undang bisa tapi hidup yang mana radio Tuhan, yang mana radio yang harus jadi khususnya yang bergaul gitu. Tapi alhamdulillah kalau ini 2002 akhirnya menggunakan penyelenggaraan yang di dalamnya komunir bagaimana radio yang bisa ada. Itu kami berawal dari itu kami mendirikan radio dengan kondisi serius saat itu untuk informasi juga. Kemudian di masa pandemi COVID-19 di Cisewu dari pemerintah semua pelajarnya dikasih untuk bisa belajar secara daring melalui Zoom dan sebagainya. Tapi karena di Cisewu tidak semua wilayah di masyarakat, alhamdulillah ada di sini Pak William 27 SD, gurunya siaran di radio untuk karena waktu itu udah bisa kita bukan 27 SD di kantor lokasi bisa bersiaran untuk itu masyarakat, terutama untuk para pelajar. Kemudian waktu itu selain di COVID-19 masyarakat ini yang tadi calon pun sama mereka bersiaran di radio nasi. Itu mungkin kira-kira yang dilakukan oleh teman-teman di radio nasi hari ini termasuk dari kebencanaan. Setiap ada bencana insya Allah pasti kami tidak kami diberikan studio ini untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat karena di bencana rata-rata yang namanya hoax berita bohongnya besar sekali. Radio kualitas masih hadir untuk memberitakan hoax yang terjadi saat bencana. Itu sebagai wadah besar saja. Kenapa saya ini dan Dewan Komunikasi Informasi, kemudian dari akademisi tadi ada dari biologi, sesuai perawatan bencana.
Kebetulan dengan Profesor Henning kami sudah bekerja sama beberapa puluh tahun untuk penelitian kondisi fisik hari ini. Kemudian teman-teman yang seperti ini ada banyak universitas yang bekerja sama dengan kami. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, karena kita kehadiran tamu kehormatan kita hari ini yang mana beliau ini bukan hanya sekadar pemimpin daerah, tapi juga yang selalu memberikan dukungan untuk gerakan komunitas, khususnya radio komunitas di Garut ini. Dan kita sambut bersama Wakil Bupati Garut Ibu Dr. Gigi Nurfianisa Putri Karina MBS. Yang saya hormati Pak Dadan Saputra selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Wakil Ketua Komisi Informasi, yang saya hormati Kang Adi Mansyah, Kang Adi Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Yang saya hormati para akademisi dan pakar komunikasi yang hadir sekali, ada Prof Dian dari Komunika. Profesornya yang kelihatan profesor yang mana? Pak Prof asli Cisewu. Lima, soalnya bajunya Cisewunya keren banget. Oh, merchandise-nya ya. Ada Ibu Dr. Diana Anggeni. Ibu dari mana aslinya? Orang mana Ibu? Tinggal di Depok. Bukan orang Garut. Pertama kali ke Cisewu? Enggak. Orang Depok ini jatuh cinta sama Garut Cisewu. Luar biasa. Ada Bapak Dr. Budi Santoso, Ketua Prodi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB Bogor ya Pak. Berangkat dari Bogor Pak. Wah, Masya Allah. Rombongan bareng-bareng. Yang saya hormati Dr. Ika Hidayasari, Wakil Rektor Universitas Jayabaya, Masya Allah yang juga Cisewu. Dr. David Rizal Nugroho, Ketua Umum Kemudian izin ya? Saya. Dan ada Prof lagi, Prof Dr. Insinyur Dewi Setia dari Biologi Universitas, Masya Allah. Serta nama rekan-rekan sejawat saya di pemerintahan, ada Pak PLT Camat Cisewu, Insya Allah mau definitif jadi kecamat dari Camat Cisewu. Lalu yang saya hormati Bapak dan Kamil, Sedes 23 Cisewu, Atur Nuhun dan Kapolsek Cisewu tadi ada. Oh, di ya. Salam hormat saya untuk semua juga, terutama kepada para masyarakat Cisewu. Ini orang Cisewu semua yang nonton di belakang. Ada yang tampil tadi luar biasa adik-adik. Tadi ada yang seragaman main angklung ya kalau nggak salah. Dan ya, punten saya waktu menjabat belum banyak main di Cisewu karena juga masih banyak yang harus dibenahi di Kota Garut. Dan terutama kalau berbicara soal jalan jelek yang masih kita terima dulu aduannya, karena anggarannya juga belum turun untuk perubahan, juga nanti pelan-pelan kita bangun bersama-sama jalan setidaknya dalam 5 tahun ke depan harus ada perbaikan. Berbicara soal radio komunitas, saya selaku pemimpin daerah sebenarnya selalu memberikan dukungan. Terutama kalau kemarin tahun 1990-an mungkin kendalanya tidak ada listrik, akses terbatas. Kalau sekarang justru kebalikannya. Kendalanya adalah terlalu banyak informasi yang masuk ke masyarakat sehingga kadang-kadang masyarakat yang nggak paham itu bisa melihat sebuah berita bohong menjadi betul. Dan justru berita betul yang jadi bohong. Sekarang kebalik-balik seperti itu. Makanya saya sangat senang kalau kita radio Rasi selaku radio komunitas di Garut Selatan harus tetap eksis untuk memberikan penjelasan-penjelasan edukasi kepada masyarakat yang hari ini masih terbatas soal akses pendidikan, akses kesehatan, sehingga kadang-kadang mereka membutuhkan pencerah media komunikasi yang memahami karakter dan bahasa lokal. Mungkin teman-teman di Cisewu kalau disuruh mendengarkan Delta FM atau radio-radio kota besar tidak masuk mungkin, tapi kalau misalnya yang berbicara adalah orang-orangnya sendiri, itu secara bonding emosional lebih masuk, lebih paham. Makanya kami pun kedepannya pemerintah pasti membutuhkan
membutuhkan misalnya ada kebijakan ini, ada kebijakan itu, terutama mungkin hari ini Rasi FM bisa mulai memberikan pemahaman bahwasanya bupati dan wakil bupati yang baru belum mulai membangun secara besar-besaran, karena urusan birokrat itu tidak bisa kemudian ganti bupati langsung jalan bagus, semuanya butuh waktu, semuanya butuh mekanisme. Nah, kalaupun mau menilai kinerja mungkin nanti bisa setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun arah kebijakannya seperti apa. Tapi yang jelas saya dan Pak Bupati menitipkan pesan kepada seluruh stakeholder masyarakat yang ada di Cisewu. Kami menyadari pembangunan Jalur Selatan masih terlambat. Kami pun menyadari dan ingin memberitahu bahwa banyak sekali tantangan dan halangan kami yang membuat pembangunannya kemudian tidak bisa langsung melesat cepat. Tapi yang bisa kami jaminkan adalah kami selalu memperjuangkan dan mengusahakan. Kalau misalnya dalam 1-2 tahun tidak mampu dengan duit sendiri, kami sedang memperjuangkan anggaran-anggaran itu di level yang lebih tinggi. Tapi yang jelas prioritas pembangunan sudah kami susun. Mungkin kalau mau berbicara jalan mana yang akan dibangun duluan, ya pasti dari Jalan Sriwijaya yang betul-betul itu paling dihidupkan oleh Jalur Selatan. Nah, lain-lainnya juga kami memberikan amanah dan mandat kepada teman-teman rekan kepala desa dan pemerintah desa setempat, ayo lebih aktif sekarang ya. Jadi kepala desa harusnya juga bekerja sama dengan teman-teman radio komunitas untuk bisa saling menyebarkan informasi. 2 masyarakat ke kepala daerah, ke pemerintah, ke masyarakat. Mungkin yang kemarin ada kejadian balita meninggal karena cacingan, wallahu alam itu siapa yang salah, wallahu alam itu ada di mana hambatan komunikasi. Tapi yang jelas itu menjadi sebuah contoh bahwasanya kita perlu sekali media komunikasi yang bisa membuka informasi untuk didengar oleh pemerintah, pun pemerintah belum bisa didengar oleh masyarakat, salah satunya melalui radio komunitas. Jadi selamat sekali lagi untuk Rasi FM, eksis 25 tahun. Kalau ABG mah lagi ujung-ujungnya itunya harus mulai memikirkan kaderisasinya ke yang muda-muda, inovasinya di tengah diskusi. Makanya sekarang radio itu lagi masa sunset. Sunsetnya ini gimana caranya bisa indah tapi bisa sunrise lagi dengan inovasi yang lebih baru. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin di sini ada yang masih belum tahu tentang radio komunitas secara mendalam. Dari tadi juga mungkin belum mengenal lebih jauh. Kita kalau ngomongin radio komunitas, rasanya nggak kami kalau kita nggak dengar langsung dari Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Beliau ini tahu banget suka duka radio komunitas dari Sabang sampai Merauke, dan beliau juga yang membersamai RCFM dari sejak bayi sampai dewasa sekarang ini ya. Beliau ini adalah Kang Adi Rumansyah. Kami persilakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Ibu, tadi Ibu ini dari mana-mana jauh-jauh, tapi paling jauh. Jadi saya itu sebenarnya saya sedang mudik Bu, saya sedang mudik ke Aceh. Asli saya sih Bandung. Ini pengaruh hati ini cukup puas. Jadi sebelumnya saya bilang nanti boleh nggak pakai Zoom? Karena saya lagi mudik dan baru nyampe ke Aceh. Tapi nanti nggak bisa, harus datang gitu. Tapi 2 hari saya langsung pesen tiket dan kemarin baru nyampe bareng saya. Saya sedikit cerita aja tentang radio komunitas. Jadi dulu itu Rasi itu bukan radio komunitas. Saya kebetulan saya juga salah satu pengelola radio komunitas di Cikampek, yaitu sebuah Bandung. Sama-sama lahir sekitar tahun 98. Nah, saya dulu masih sekolah sampai selesai kuliah sampai menikah. Saya ditugaskan ke Cisewu pada saat itu oleh Kang Dadan. Jadi ditugaskan untuk apa? Coba lihat di Cisewu, kamu harus belajar di Cisewu. Belajar apa? Belajar tentang kehidupan masyarakat di pedalaman. Belajar saya. Dulu pedalaman. Saya berpikir di Jawa Barat bisa ada pedalaman. Begitu ke sini Bu,
saya bersama teman-teman yang lebih awal karena pada saat itu ada masalah antara perhutani dan warga di Cigumbong. Nah, saya ke Cisewu sini, begitu masuk ke Cisewu diadakan langsung main radio ketemu pengantin sekitar tahun 2000 pada saat itu. Nah, di situ oh iya, jadi Jawa Barat masih gelap sebenarnya. Jadi nyala lampu itu 2 jam ya malamnya. Antara 2 jam baru nyala, baru udah mati. Mainlah saya ke Cigumbong, mulai sana dia. Kalau komunikasi ini sama, memang kentongan. Jadi kalau ada keributan berapa kali kentongan itu yang menjadi singgah. Pada saat itu, oh di sini harus didirikan gitu ya. Akhirnya di sana jadikan salah satu media warga, karena pada saat itu namanya penyebutannya bukan radio komunitas. Di Jawa Barat itu ada radio warga, ada radio Anda yang disingkat hanya Anda, ada radio gelap yang pada jam 12 malam baru siaran puterin STSB. Pada saat itu nomor itu disamakan. Nah, saat itu perjuangan kita yang benar dengan radio komunitas yang diberikan oleh masyarakat itu nggak mau disamakan dengan radio gelap tersebut. Akhirnya berangkatlah dari situ, saya menentukan yang jalan praktik, salah satu beberapa kumpul. Pertama kita kumpul di UPI, di kampus UPI, anak anggaran ini di UPI, akhirnya ke UPI 4, UPI POM, berkumpul ini harus masuk ke dalam regulasi undang-undang. Lalu kita mengusulkan ada yang ingin dimasukkan secara legal, karena kita hidup bernegara, masyarakat ini punya KTP, sama juga dengan penyiaran, terus punya identitas, jangan sedikit-sedikit disupping oleh pemerintah. Dulu itu sweeping pemerintah itu ya alatnya dicabut, orangnya ditangkap, kayak gitu. Karena radionya gelap, belum ada undang-undangnya. Akhirnya berangkat dari cerita rasi radio penting, teman-teman Ciwidey, teman-teman lain, kita usulkanlah termasuk ke dalam undang-undang penyiaran. Waktu itu pertama diseminasi tahun 2001 itu di bersama pakar salah satu pakar Epidemiologi Jaya, misalkan dan salah satu ini. Nah, 2002 ini kita ditutup Pak. Nah, kelas ini punya sejarah juga, ikut demo di kantor DPR itu mensahkan undang-undang penyiaran. Bahkan salah satu persyaratan perizinan adanya Dewan Penyiaran Komunitas itu uji cobanya 2001 itu ya di sini ya, Kang kita sini di Cisewu. Karena izin dulu di Cisewu itu radio ini bukan hanya rasi, ada sekitar 212 radio, ada Waskita, ada Pamalayan, ada Satria, Cikarang, dan beberapa radio yang pakai kincir angin. Nah yang cukup bertahan sampai 25 tahun ini Kang Latif ada yang rasi. Jadi teman-teman radio komunitas ini bisa disebut orang gila. Kenapa orang gila? Gaji-gaji di undang-undang penyiarannya tidak boleh, banyak tidak boleh ya. Walaupun baru disadarnya sekarang gitu, karena dulu euforianya yang penting masuk dulu ke dalam undang-undang. Kerasanya sampai sekarang walaupun perubahan undang-undang ini masih belum jelas ya, anggota dewannya ganti-ganti terus nih. Mungkin nanti mungkin kita diskusi gitu. Ya. Nah, radio komunitas ini saya cerita tentang daerah digital ini betul, saya sepakat ya bahwa apakah akan hilang atau lebih lagi. Yang saya alami radio komunitas ini sampai sekarang dia bertahan itu ada 2. Satu dia mempertahankan konten lokal, 2 partisipatif. Kalau salah satu itu hilang, maka radio komunitasnya akan mati. Nah, yang saya datangi beberapa provinsi itu, teman-teman itulah kekuatannya 2. Apa yang disebut konten lokal? Konten lokal itu yang tidak bisa didapat oleh media lain. Sekota-kotanya rumah saya dibangun, tidak tiap hari media besar itu menceritakan tentang daerah saya Cibangkong. Cibangkong itu diceritakan pada saat ada bom Sarinah, karena pengobornya masyarakat di Cibangkong. Setiap hari orang media besar itu di depan rumah ibu saya itu sampai minyak teras, karena ingin meliput beritanya negatifnya. Tapi kalau ada berita baik itu mereka nggak tahu. Nah, peran radio komunitas di situ sama dengan di situ.
kita nggak akan tahu Cisewu kalau misalnya kawasan itu tidak tersusah ini. Nah, di era digital ini justru keluarnya inovasi dan kreativitas yang menjadi jagonya era digital kita itu keluarnya salah satunya dari komunikasi. Kang Latif ini baru pulang dari Nepal tahun kemarin. Kami kirimkan Kang Latif ke Nepal, ke Roma, ke Bangkok untuk menceritakan tentang Cisewu. Nah, saya saksinya di Bangkok kemarin, Teroslo cerita di hadapan hampir 23 negara. Sangat takjub. Kamu nggak dibayar ya? Kok mau sih? Kok mau sih? Kok masih bisa bertahan? Itu pertanyaan orang India, orang Nepal, orang Amerika. Kok masih bisa bertahan udah 20 tahun lebih? Nah, itu adalah salah satu keunikan teman-teman radio komunitas walaupun di era digital ini, konvergensi media ini, walaupun media sosial ini sekarang ini sedang bagaimana mengejar kita, tapi itu bukan menjadi musuh, itu menjadi bagian dari bagaimana kreativitas kita berkembang. Izin juga saya mungkin bulan depan saya akan ke Jepang, saya akan cerita tentang ASI 25 tahun ini. Ini adalah bentuk partisipasi yang dibangun oleh komunikasi. Mungkin itu dulu, karena radio komunikasi ini saat ini di Indonesia itu kurang lebih 500 jumlahnya dari Sabang sampai Merauke. Terakhir itu di batasan Papua Nugini kemarin ada yang karena direpaki itu cerita-cerita yang sangat lumayan genting lah bagi kita. Saya baru hari kemarin pada saat saya turun pesawat saya di WA, ini ada salah satu komunitas kan ditembaki kue organik OPM gitu. Terus gimana ini menjadi alatnya dia rusak ya kue ini. Nah itulah keunikan radio komunitas karena berada di tengah-tengah komunitasnya itu sendiri. Mungkin itu aja dari Asma dan waktu terbatas. Terima kasih. Semoga komunikasi 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sebenarnya seperti apa sih kiprah radio komunitas yang bisa masuk ke ranah pembangunan daerah. Kita sambut bersama Dr. Haji Thomas Mun MPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat. Tuan rumah, Ibu Nadi, Bu Wagub, sejak awal kita diskusi dengan berbagai tugas sudah berada hari ini bangga. Sejak sudah jauh-jauh hari saya akan blok kegiatan hari ini semata-mata dan rasa cinta saya terhadap saya. Baik, kesempatan yang baik ini seyogyanya hari ini adalah satu yang baru Ibu Abu Ibu Jen Sumpi. Semoga bukan hanya hari ini saya diskusi dengan Pak Maula, kita bikin kegiatan yang berbasis masyarakat, kolaborasi atau eksekutif dengan legislatif. Bagaimana kita bisa melihat kondisi objektif terkait dengan Cisewu, terkait dengan kecamatan yang lain, terkait dengan Jabat Selatan yang salah satu nama kecamatan Cisewu. Saya merasakan betul bagaimana perjuangan baru 10 bulan saya dilantik, 11 menjelang 1 tahun dilantik dengan Amaula, dan sama-sama tugas di Komisi 5. Yang notabene Komisi 5 bidangnya adalah terkait dengan urusan air mata. Istilahnya, karena ini urusan kesehatan masyarakat, urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan sosial, bencana alam, perempuan dan anak, gizi dan yang ada di Komisi 5. Saya merasakan betul bagaimana perjuangan di Senat. Ini adalah hal yang tepat hari ini berbicara sedang teman-teman KCMP. Kenapa? Persoalan hari ini yang ingin saya sampaikan dan juga diskusi dengan Ibu waktu yuk kita kolaborasi. Ini amanat Perpres 87/2021 tentang percepatan pembangunan Jakarta Selatan. Ini masih berlaku dan mengikat semua unsur, bukan hanya pemerintah, bukan hanya eksekutif, bukan hanya legislatif, termasuk semua unsur masyarakat. Di dalamnya adalah kader komunitas untuk bersama-sama bagaimana kita percepatan pembangunan. Langkah konkret dan kami legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Maula dan kawan-kawan baru beberapa waktu yang lalu sudah menetapkan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2030. Kebetulan saya pribadi ditugaskan oleh fraksi menjadi anggota Pansus RPJMD.
Saya berjuang salah satunya bagaimana terkait dengan slot kebijakan pemerintah khususnya Provinsi Jawa Barat untuk percepatan pembangunan di Jawa Barat Selatan. Dan itu sudah ditetapkan. Ini sudah ditetapkan dan ini juga bagian yang harus diselesaikan oleh kita semua, termasuk kawan-kawan di RCM. Kenapa sudah nampak di situ bagaimana program 5 tahun ke depan Provinsi Jawa Barat harus melaksanakan agenda-agenda setiap tahun bagian dari amanat Perpres 8771 tentang Telkomsel. Yang meliputi sudah berapa tentu? Ya yang nyata adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Tasik, Jawa Barat. Dan ini nampak. Nah, tinggal tadi bagaimana selanjutnya adalah kita sinergi dalam pelaksanaannya, berkolaborasi secara terpadu pemerintah Kabupaten Garut, pemerintah kecamatan, para pemerintah desa beserta kami di pemerintah provinsi khususnya tugas legislatif akan selalu mengawal, akan selalu juga melakukan pengawasan, termasuk tanggung jawab kami juga bagaimana kami akan berjuang dalam penganggaran. Meskipun tadi Pak Kades aku belum apa-apa sekarang gening jalan ke poin dari usulan tadi mau sudah jelaskan di provinsi pusat. Bapak Ibu semua bisa dibayangkan 5 tahun ke depan kurang lebih 6 triliun anggaran provinsi APBD Provinsi Jawa Barat berkurang, bukan hilang, tapi ini ada bagasi yang didistribusikan kepada 27 kabupaten kota, salah satunya adalah Kabupaten Garut. Untuk apa? Dari pajak kendaraan bermotor, untuk pembangunan infrastruktur yang mempercepat akses pembangunan baik dalam kabupaten maupun jalan-jalan desa yang antar kabupaten. Itu salah satunya. Dan ini kita dorong betul. Nah, hal ini akan menjadikan angin segar bagi pemerintah daerah, kabupaten, kecamatan. Bagaimana nanti kita betul-betul ya bisa menata 5 tahun ke depan dengan alokasi anggaran yang sifatnya akan lebih menguatkan infrastruktur. Kenapa hal itu? Hari ini yang paling menonjol kita berbicara Jakarta Selatan, salah satunya Cisewu. Jadi gua izin saya sudah di Cisewu 40 tahun yang lalu. Karena saya sekolah di Cisewu belum ada SMA. Saya 40 tahun yang lalu 85 hijrah ke Bandung bukan tujuan sekolah. Allah menakdirkan tidak bisa kembali lagi karena kegiatan keseharian seperti anggota dewan saya jadi dosen. Ya, intinya apa? Bagaimana kita juga punya kesadaran betul ingin percepatan pembangunan ini salah satunya adalah SDM. Nah, inilah yang harus bagaimana SDM bisa percepat, otomatis sektor kesehatan dan yang lainnya. Salah satunya adalah infrastruktur yang kita sadar betul. Nah, kemarin saya persis kebetulan kegiatan di Dapil, meskipun orang Cisewu, saya ini Dapilnya Cianjur. Bukan berarti tidak diakui oleh orang Cisewu, ini urusan tugas politik. Tapi memang Cianjur dengan Garut ini ada persoalan tidak jauh bersama. Ya, kemarin saya jalan-jalan di sebelah Jelati. Kalau Ibu Wabu bisa lihat Gunung Gedongan bisa nampak di dapil saya. Hari kemarin saya 4 jam jalan kaki mulai Cikanai sampai ke Cikarengke. Saya ingin memastikan bagaimana akses jalan dan jembatan yang 3 rawaya yang diperjuangkan di Provinsi Jawa Barat, memastikan apa yang harus diperjuangkan setelah penguatan. Ini adalah sesuatu kenapa? Karena orang Cikarengke, orang Neglasari, desa Cibulu, mereka aktivitas di Cisewu. Aktivitas ekonomi, kesehatan, pendidikan di Cisewu. Sementara kondisi infrastruktur jalan yang berkaitan penguatan dan program pembangunan menjadi kendala. Salah satu KCFM yang selalu menyampaikan itu. Dan saya banyak dokumentasi KCFM menjadi modal saya berjuang di komisi, menjadi modal saya berjuang di fraksi, dan menjadi modal berjuang di dalam setiap kesempatan dengan pendapat dengan pihak-pihak OPD yang terkait. Jadi inilah mudah-mudahan momen yang baik, khususnya saya sebagai putra daerah, saya sebagai putra Pakidulan, yang memang niat suatu saat saya mudah-mudahan ternyata Allah menakdirkan 2024 saya masuk dari semata-mata bukan untuk tujuan hanya bagaimana sebagai putra Pakidulan yang mempercepat pembangunan di wilayah selatan yang sampai saat ini
kita menyadari betul masih terjadi ketimpangan sosial antara Jabar Selatan, Jabar Kota dengan Jabar Utara. Faktanya apa? Faktornya infrastruktur, SDM, dan percepatan ekonomi. Mudah-mudahan hal seperti tadi yang saya sampaikan, Komisi 5 suka membayangkan urusan-urusan dengan kondisi sosial masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat. Ini momen yang baik dan saya sangat mendukung sebuah kesempatan KCFM menjadi bagian yang harus dipikirkan. Kiprah dalam terpadunya amanah Perpres 87 2021. Mari kita semangat sebagai warga Jabar Selatan, tanpa bermaksud saya berpikir sektoral, tanpa bermaksud saya berpikir primordial, tapi bagaimana kita bersinergi. Aturan perundang-undangan sudah melindungi, payung rujukannya sudah ada untuk bagaimana percepatan pembangunan Jabar Selatan. Lebih lanjut, DPRD Provinsi Jawa Barat beserta BPRD Provinsi Jawa Barat beserta Pak Gubernur sudah menetapkan PJ 4 tahun depan dan sudah jelas bagaimana itu untuk percepatan pembangunan Jabar Selatan. Dan mungkin selanjutnya ini informasi, edukasi, sosialisasi hal seperti ini menjadi bagian yang penting meskipun di era digitalisasi, meskipun di era informasi terbuka, tetap daerah-daerah tertentu KCFM dinanti untuk informasi pembangunan di Jawa Barat. Mungkin itu karena tadi Bapak Ibu semua, Ibu Bupati. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya ini adalah salah satu sosok yang memang bersejarah juga bagi KCFM ya. Ada Kang Dadang Saputra, SPD MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, Ibu Wakil Bupati yang saya hormati, kantor, para akademisi, Kang Adi, Kang Lati. Ya, ada dua alasan saya datang ke sini. Yang pertama, menghormati yang mengundang, yaitu Rasid yang telah berkontribusi 25 tahun untuk Cisewu. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga menghormati orang-orang yang diundang, dan ketika saya lihat nama-namanya, saya berkeyakinan adalah orang-orang yang baik yang banyak kontribusi terhadap masyarakat Indonesia dan masyarakat. Nah, dua alasan itu yang kemudian saya juga menjadikan tidak ada alasan untuk tidak datang. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, saya memiliki waktu yang sangat banyak, termasuk juga nanti beliau dengan Bapak dan Ibu Cisewu. Bagi saya itu Cisewu sesuatu yang tidak sulit. Saya sering talk show di radio Rasik. Ya. Dan kemudian juga kalau memang nanti ini menjadi konten di media sosial, juga nanti hal yang lebih detail bisa kepada Ibu juga semak nanti di media sosialnya. Saya janji nanti saya datang lagi ke sini untuk talk show dan nanti saya harus ke sini. Jadi kalau hari ini saya mohon maaf, saya akan memberikan waktu yang banyak bagi guru-guru saya akademisi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita udah lengkap nih dari jajaran pemerintahan. Sekarang kita dengarkan pandangan dari para akademisi sejauh mana sih radio komunitas bisa berperan nyata di masyarakat dan apakah dampaknya itu bisa langsung terasa. Dan selanjutnya beliau ini bukan orang baru bagi KCFM karena sudah sejak lama beliau bersama-sama dengan radio komunitas dan tentunya selalu mensupport radio komunitas. Kita udah bersama Profesor Dr. Dian Wardiana Syukur MSI, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Di forum yang terhormat ini saya mengaku bahwa saya sejak tahun 2004 sampai tahun 2012 di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat yang saya urus adalah radio komunitas. Selanjutnya ketika saya menempuh gelar doktor, disertasi saya tentang radio komunitas. Ketiga, ketika saya jadi profesor, karya tulis yang saya ajukan dan SK-nya bernama Guru Besar Ilmu Komunikasi Bagian Radio Komunitas. Itu adalah saya. Jadi mungkin dari mulai
sampai bawah, saya benar-benar radio komunitas, sampai teman-teman dosen berkomentar, hari mana itu tuh bos? Masuk ke komunitas. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya saksi lahir SCFM. Dari mulai radio gelap sampai hari ini menjadi sebuah radio komunitas yang bergengsi selama 25 tahun. Rasanya saya terus-terusan mengajukan proposal ke rektor Unpad dan disetujui tentang radio komunitas. Sudah terus sidian mah geus ka getih-getihna jika nanti geus radio komunitas karena ini seperti itu. Karena itu nginep di Wisma yang saya itu sering banget saya dari mulai zaman Batu Akik saya nginep terus-terusan. Tapi Bapak dan Ibu, saya sudah menerbitkan 5 buku tentang penyiaran dan radio komunitas. Saya satu hari menerbitkan sebuah tulisan yang saya tuangkan juga dalam buku, judulnya ada Sandiaka Langit Radio Komunitas di Indonesia. Itu diambil dari tulisan zaman Pajajaran, Sandiaka Langit Pajajaran. Jadi menjelang runtuhnya kerajaan Pajajaran. Itu novel yang sangat bagus. Dan saya tulis di Kiraya dengan judul itu sampai ditanya, hari Sandiaka Langit itu apa itu? Ya itu sejak awal radio komunitas yang saya tulis, tapi mudah-mudahan tidak ditakdirkan pada Allah. Zaman saya radio komunitas yang minta izin saya itu se-Jawa Barat 200 radio komunitas. Hari ini saya dapat kabar yang dapat izin itu cuma 47 radio komunitas. Sambil saya nanya, hari itu siaran, itu siaran udah catatan. Nah itu sudah ketahuan di Jawa Barat. Jangan-jangan enggak kalau 47. Jadi dia pegang sertifikatnya izin tapi tidak bersiaran. Karena itu saya selalu memikirkan cara yang paling baik bagaimana caranya agar radio komunitas itu bisa bertahan di masa sekarang dan jawabannya ada di Relatif. Kan katanya itu frekuensi medianya. Jadi kalau media zaman dulu pakai frekuensi, zaman sekarang udah ketinggalan zaman. Dia dongeng tentang ada sebuah bencana di Cisewu, dia siaran langsung. Pendengarnya yang asalnya hanya 1 atau 2 orang yang bisa dibawa ekstrim banget sampai misalnya menjadi ribuan orang. Karena itu saya bilang ke Kang Latif nggak doa atau nggak hasil bencana. Nggak beda-beda. Maksudnya sekali lagi mengolah bahan-bahan yang sifatnya lokal menjadi sebuah konsumsi yang sifatnya mungkin lebih regional, mungkin juga lebih nasional. Itu yang sekarang kita para Indonesia sudah dipikirkan gitu ya. Meskipun labelnya radio komunitas, tapi sebetulnya siarannya tidak selalu komunitas. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, ini masuk rekor muri atau rekor Guinness, nggak tahu juga ada radio komunitas di dalam pertahanan selama 25 tahun. Setahun ada. Saya sudah jalan-jalan ke Jogja, saya sudah jalan-jalan ke seluruh Indonesia melihat radio komunitas yang biasanya itu muncul. Selamat Kang Latif, ini adalah prestasi pribadi Anda bisa bertahan seperti orang gila kata dia. Terima kasih Prof untuk selalu setia mensupport radio komunitas sampai sejauh ini. Baik, selanjutnya masih dari akademisi, kali ini kita akan membahas perspektif komunikasi pembangunan. Bagaimana sih peran strategis radio komunitas di dalam komunikasi pembangunan? Kita sambut bersama Dr. Diana Anggraini dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Baik, izinkan saya untuk sharing ya apa yang saya pahami selama saya meneliti tentang media komunitas. Melanjutkan dari tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Dian, mungkin Bapak Ibu juga apa sih sebenarnya radio komunikasi itu, apa sih bedanya dengan radio mainstream gitu kan? Jadi kita perlu tahu bahwa radio komunikasi adalah radio yang non komersial, jadi sifatnya sosial. Karena apa? Karena dia dikelola dari, untuk dan oleh komunitas. Jadi saya bisa berbangga mengatakan bahwa Rasi FM sendiri adalah dikelola oleh masyarakat di Cisewu, untuk masyarakat Cisewu dan oleh masyarakat Cisewu, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan bagaimana peran radio komunitas dalam pembangunan, ya, karena sebenarnya ini
kalau ada komunikasi, dan di semua kehidupan sosial kita pasti perlu komunikasi. Nah, kalau kita belajar tentang sejarah bagaimana media komunikasi, sebenarnya ini adalah merubah perspektif paradigma pembangunan yang tadinya dari top down kemudian menjadi bottom up. Kalau top down itu biasa dari atas, oh misalnya di Sewu butuhnya mall, misalnya seperti itu, udah dibangun mall, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Sewu. Sehingga perlu ada suara dari bawah untuk menyampaikan kepada pemerintah, ini loh yang kami butuhkan, jalan loh yang kami butuhkan, gitu ya. Saya tadi kesini berapa tahun lalu ya, saya kesini ya, itu jalannya masih nggak terlalu banyak amblas ya, tapi itu banyak amblas loh. Jadi ini gimana, ini lama banget gitu ya. Tapi dengan pemandangan yang bagus ya, baik ya, luar biasa ya Garut itu. Jadi kami juga cukup menikmati walaupun jalannya ya agak tersendat jalannya seperti itu. Nah, kemudian apa sih kekuatan dari radio komunitas? Tadi Kang Adi juga sudah menyampaikan bahwa lokalitas dan partisipasi. Lokalitasnya apa? Ya udah, bahasanya, nilai-nilainya, partisipasinya apa? Karena dikelola, maka siapapun masyarakat di Sewu tentunya bisa menjadi penyiar ya, bisa menjadi kontennya ya gitu ya. Jadi semuanya bisa dikelola dengan itu, dan itulah kekuatan dari radio komunitas. Nah, memang tantangannya saat ini adalah radio komunitas seperti tadi disampaikan bahwa kita tuh banyak nggak bolehnya gitu. Tapi gitu ya Bapak Ibu, kebetulan saya meneliti radio komunitas di Bandung, RKSB Maja. Dia fokusnya pada seni Sunda yang menurut dia seni lokal itu sudah mulai tergerus dengan budaya asing. Sehingga kita bisa lihat waktu itu realitas sosialnya adalah kalau nggak salah di ujung Berung itu ada benjang, seni benjang. Dan seni benjang itu sebenarnya sama kayak di Jakarta itu ada ondel-ondel. Dia itu pentasnya itu di pinggir jalan. Sementara kalau ada seni misalnya pentas dari Korea, dapatnya di mall. Nah ini kan menurut saya pergeseran yang sangat luar biasa, cukup menyedihkan buat saya. Sehingga radio RKSB di ujung Berung itu menurut saya sangat lokalitas, sangat menyuarakan seni-seni budaya dengan konten-kontennya, termasuk juga siaran dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah kemudian radio yang di Depok, itu saya tinggalnya di Depok, Jawa Barat, dia fokusnya kepada lingkungan. Jadi bagaimana mereka menyelamatkan atau memberikan bangunan-bangunan liar yang bukan hanya liar, kadang-kadang mereka sendiri, tapi karena mereka mempunyai kapital yang sangat besar, sehingga mereka banyak menabrak aturan-aturan yang ada. Misalnya tidak boleh membangun perumahan sekian meter dari daerah aliran sungai. Jadi mereka mengadvokasi masyarakat di sana untuk apa? Untuk menyuarakan suara mereka agar didengar oleh pemerintah. Nah ini menurut saya kekuatan dari radio komunitas, yaitu melakukan advokasi. Nah dalam tantangannya kemarin saya juga minta Teh Rosna ya untuk mengisi questionnaire gitu ya tentang bagaimana proses adaptasi radio komunitas saat ini. Mau nggak mau memang harus dengan teknologi gitu ya. Nanti insya Allah juga hasil penelitian yang kemarin saya lakukan itu akan saya bawakan ke sebuah konferensi internasional di Filipina bulan November nanti. Mohon izin untuk saya membawa hasil efek. Tadi kan Kang Adi mau bawa ke Jepang, Kang Latif bawa ke Nepal, saya bawa ke Filipina. Termasuk juga ke lokal di Indonesia bahwa ini loh radio komunitas yang sebagaimana mereka mampu memberikan informasi-informasi terkait pembangunan terutama, apalagi Bapak Ibu mungkin mestinya sudah mengikuti radio komunikasi ya, karena sekarang sudah mulai melebar ya penggunaan ke TikTok, ke Facebook, dan itu kalau lebih banyak ya. Jadi saya sendiri dari Depok akhirnya tahu masih ada Cisewu seperti ini, pembangunan seperti ini, ada kendalanya apa, dan itu disebabkan, dan kita lihat respon dari masyarakat. Nah itu yang sekarang memang kekuatan kalau kita menggunakan media digital. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita berbicara tentang era digital dan media. Bagaimana nih seharusnya radio komunitas itu untuk tetap bisa berperan di era yang digital seperti ini? Mari kita dengarkan langsung dari Dr. Rudi Santoso SSMP, Ketua Prodi Komunikasi Digital
ada di sini, saya terus terang juga bingung. Yang pertama karena satu forum kita ada forum di forum komunikasi pembangunan. Yang ketuanya Pak David sedang istirahat di situ dengan perangkat badan dan memberikan terkait dengan program pengabdian. Jadi di IPB itu ada namanya program pengabdian masyarakat oleh Direktorat Pembangunan Masyarakat Agro-Maritim. Dia namanya adalah dosen pulang kampung. Bukan berarti dosen yang berasal dari Cisewu atau dari manapun bebas, tapi yang punya ikatan emosional. Ini nanti mungkin bisa saya jadikan bahan yang mudah-mudahan kami bisa membawa beberapa dosen nanti terkait dengan program pengabdian masyarakat untuk masyarakat Cisewu khususnya dan masyarakat Garut pada umumnya. Dan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, ya, saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Wabuk tadi sudah sangat betul. Artinya ini adalah sunset atau sekaligus sunrise-nya seperti apa. Dan ini juga harus kita tangkap. Ya. Artinya peran radio komunitas itu menjadi hal penting. Bagaimana di era digital saat ini. Terus terang, saya di Garut ini belum begitu mengenal bupatinya, tapi ketika wakil bupati itu selalu masuk di timeline saya di TikTok saya. Penasaran saya siapa, ini saya cari-cari itu. Saya cari akhirnya saya buka satu-satu programnya seperti ini. Jadi kami yang bukan wakil Garut itu akhirnya care terkait program-program Ibu Wabuk ini. Karena apa? Karena bertransformasi digital. Jadi apa yang disampaikan itu kita tidak perlu melihat langsung apa yang menjadi catatan. Jadi masyarakat bisa melihat apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh pimpinannya. Dan ini juga menjadi semangat kita bersama bahwa hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu di sini ini sebenarnya kita sudah terima kasih kepada Kang Latif bahwa membangun masyarakat itu intinya ada pentahelik model ABCDM, akademisinya ada, pihak swasta bisnisnya ada komunitas, ada government, dan hari ini semuanya lengkap. Nah, mari harusnya ini masyarakat menjadi saksi. Kehadiran ada Ibu Wabuk, ada anggota dewan, ada penggiat, ada akademisi, ini harusnya ke depan bahwa peran media komunikasi harus tidak hanya satu arah, bahkan lebih dua arah. Kalau dulu itu one to many, sekarang many to many. Jadi kalau dulu itu miliknya pemilik modal, ya. Kalau sekarang setiap orang bisa menjadi kreator konten. Dan ini benar-benar menjadi penyemangat kita bersama. Saya kira itu saya tutup dengan pantun semoga berlian untuk aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kalau kita berbicara gimana penasaran juga tentang masa depan radio komunikasinya akan seperti apa kira-kira. Nah itu untuk itu kita akan mendengarkan pemikiran dari Dr. Nika Yuliasari MSc dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya. Kami persilakan Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, saya sebenarnya tergabung dalam Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia beserta Ibu Dr. Diana dan Bapak Dr. Budi dan satu lagi rekan kami Ketua Forkapi sebenarnya, tapi sedang cedera sakit menunggu di luar. Dan kami berkecimpung di bidang komunikasi pembangunan. Dan kebetulan di tengah saya adalah pembelajar media, khususnya media untuk diseminasi informasi pembangunan. Maka saya konsisten ya, dari kuliah sejak kuliah 1 sampai 3, saya selalu menjadi pembelajar setia tentang media, termasuk media komunitas. Disertasi saya, izin ya Pak Adi, saya risetnya ada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di situ ada satu yang menarik Bapak Adi, yang kontroversi dengan generasi FM ini. Makanya tadi saya kagum terpesona ini berkelana 25 tahun gitu ya. Ini bukan gila lagi Mbak, ya, tapi gila banget Mbak. Karena sejarah media komunitas itu nomor satu tumbuh awal dari ruang yang gelap. Radio gelap dulu ya Pak ya. Saya mengalami sendiri di wilayah Santen, mungkin kenal ya Pak ya, Radio Power. Itu radio mitigasi bencana yang tidak direstui oleh KPS setempat. Bahkan ruang siaran pun harus nyumpil-nyumpil di rumah warga. Nah kemudian karena ada semangat partisipasi warga, mereka
itu mau saweran, untuk kelangsungan media itu. Semata-mata apa? Untuk mereka tahu bahwa daerah Yogyakarta pesisir selatan itu kan rawan tsunami tahun 2006 ya, itu kan melontak itu sana. Kalau tidak ada media-media komunitas itu, nanti sudah warga itu yang tidak terevakuasi. Nah sekarang bermetamorfosis menjadi media CDR radio, dikelola oleh desa Karma itu berpindah secara organik. Nah itu yang nomor satu itu. Yang kedua adalah pasang surut. Setelah nanti sunrise, sunset terus gitu alias Polda. Itu yang ada di wilayah Kulon Progo, di wilayah transport. Izin Pak Adi untuk diperhatikan juga, karena mungkin nanti saya akan datang ke sana lagi. Pada saat saya datang, saya bisa beranjang sana atau kolaborasi. Namanya Radio Trisakti. Itu di daerah transport Pendengaran Kampung dari IDB, padahal di dekat wilayah Bandara Internasional Yogyakarta. Satu lagi Pak, televisi digital Pak di Magelang, itu juga Pak gelap, terang, gelap, gemilang. Bahkan sampai sekarang karena ada kontroversi undang-undang penyiaran, ini masih gampang. Ya sama ya, izin Pak Ketua Waras sama seperti itu ya. Jadi Bapak Tom inilah dilema bagi kami pembelajar media komunitas, karena di satu sisi itu ada semangat mengabdi yang tinggi. Seperti kami ya Prof ya, seperti senior saya ini semuanya adalah pembelajar dan semangat kami untuk mengabdi itu tinggi. Satu yang dipikirkan adalah informasi itu benar-benar datang dari grassroots untuk ditampung sedemikian rupa sehingga bisa menyaring informasi-informasi yang sebenarnya mungkin tidak perlu untuk istilahnya dikonsumsi atau dicerna secara kreatif. Nah untuk masa depannya selain regulasi adalah bagaimana kita bisa ikut berkontribusi dengan teman-teman dan warga itu mensosialisasikan tentang literasi digital. Mbak Rosman dan rekan-rekan, mungkin saya akan nanti lebih banyak belajar lagi tentang bagaimana menyelami karakter warga Cisewu misalnya. Ini berbeda dengan Yogyakarta pesisir, berbeda dengan Magelang yang di Swiss zamannya Magelang ya, yang pernah ke Kaliangge itu juga keren itu. Jadi media komunitasnya hidup karena ada desa wisata. Nah ini yang perlu selalu kami belajar dan kami harus selami, karena media komunitas tidak bisa hidup juga langgeng tanpa ada partisipasi atau passion warga desa. Jadi intinya itu nomor satu regulasi, kemudian literasi digital warga masyarakat dan pegiat, opinion leader dan sebagainya. Yang ketiga adalah passion atau partisipasi warga untuk menjaga kesinambungan media komunitas. Baik, dari itu saya saja. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sedikit saya tutup dengan mantun, saya nggak mau ketinggalan sama Pak Udi. Ya, ke Cisewu pengen ketemu Ayu Tinting. Thank you for everything. Di sesi ini, penutup sesi ini akan sangat penting sekali. Dari tadi sekian Fakultas Ilmu Komunikasi, kemudian peneliti komunikasi, sekarang tiba-tiba geologi. Ada apa nih sebenarnya? Jangan salah ya, salah satu beliau ini kurang lebih 5 tahun telah bermitra dengan narasi FM dalam penelitiannya terkait kebencanaan dan hal-hal yang berkaitan dengan geologi. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa Cisewu ini rawan sekali dengan bencana-bencana, salah satunya longsor. Itu langganan banget ya. Tentu kita amat sangat tahu, perlu mengetahui terkait geomorfologi Cisewu ini seperti apa dan bagaimana sih selama ini bermitra dengan radio komunitas FM. Kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Ewi Sukiarti, Geologi Universitas Pajajaran. Saya sebetulnya Kapolri Teknik Geologi ya, sarjana ya di UNPAD. Kebetulan sampai dengan sekarang ini studi kami, jumlah mahasiswa kami itu ada 740 mahasiswa, alhamdulillah ya. Dan itu sebetulnya potensi untuk kerjasama pembangunan wilayah ya, kalau salah satu materi ya tugas dari mahasiswa geologi adalah memetakan kondisi geologi di suatu wilayah. Satu mahasiswa itu 5 kali 5 km persegi, bayangkan saja. Garut bisa wilayah itu awalnya aja sebelumnya. Dan kebetulan saya sejak tahun 2009 dan itu sudah aktif di Jawa Barat Selatan.
awalnya itu mencoba menggali ya, karena ada berbagai seminar itu katanya Jabar Selatan itu terisolir ya. Kemudian saya coba melakukan proposal produk dari tahun 2009 itu sebetulnya peta potensi mikro ya. Saya sudah publish dalam buku dan saya sudah sharing ke Pak Martin ya untuk bisa di-share ke PKK ya, mudah-mudahan sudah ada. Nah itu salah satunya itu. Kemudian terus berlanjut riset-riset, kebetulan alhamdulillah saya beruntung sekali proposal dapat saudara salah satu pendukung ya, fasilitas pendukung kita bisa berkunjung ke daerah-daerah yang membutuhkan gitu ya. Jadi terkait paham aktif ya, itu kan kaitannya dengan bencana ya. Tapi saya bukan hanya ekspor mitigasi aja, potensinya juga tadi mikrohidro, Bumbulan ini kan dari selatan juga dia potensi batu mulia. Nah, pernah itu juga kan ya viral kayak Pancawarna ya, batu Pancawarna. Nah ini dipakai oleh India. Nah kemudian selain itu ya mikrohidro tadi ya, beberapa kemarin sebetulnya saya sudah dari kemarin ya drone ya mengecek ya apakah betul mikrohidro ternyata sudah banyak ya yang awalnya mungkin masih sifatnya lokal ya, itu ada mikrohidro yang di Cikarang dulu ya, kemudian Cilang ini ya itu yang besar-besar dan Cilompa ada banyak lagi ya. Jadi artinya selain terkenal karena longsornya ya potensinya sebenarnya banyak ya untuk bisa digali ya. Dan itu kami coba terus-terusan ya. Terima kasih radio sampai 20 tahun ya, 20 tahun dan kami terbantu sekali untuk bisa ke daerah tanpa bantuan CSR mungkin agak sulit saya akses ke daerah sini ya. Dan sampai Garut Selatan itu saking uniknya oleh Badan Geologi diabadikan menjadi nama sesar tempatan aktif yang jalurnya dari Cisewu sini sampai ke Gunung ke atasan sejauh 13 km ya, 13 km itu segmen Cisewu saja. Selain itu kalau patahan itu kan sebetulnya zona ya, jadi bisa aja dia sembah. Nah saya jadi khawatir ini bagaimana gitu cara menyampaikan di masyarakat. Saya kalau saya jadi seorang badan geologi juga di sini ya laborasi akan ini juga ya membantu sekali. Nah itu apa? Jadi jangan khawatir ya, itu kan sebetulnya sains ya banyak teorinya. Jadi teori rumus ini rumus ini, oh ini daerah rawan. Makanya kan bukan manusia itu kan usia biologi. Bisa aja akhir ya generasi ya. Jadi kita lebih baik potensinya ya, salah satunya yang unik itu kalau saya ya. Ini juga saya akan menyampaikan ya. Kedikti kita mau ada ya itu untuk mengenali karena itu jadi sumber air utama ya, perlu konsentrasi juga dan tinggalkan karena kalau tidak temukan sejarahnya itu pertama kali ada populasi di Cisewu ya sama punya kita. Nah kalau di sini katanya jadi jangan khawatir potensi yang dikembangkan ya. Salah satunya wisata. Sekarang saya sedang membiarkan salah satunya curah ya. Jadi beberapa tahun terakhir kan ada apa ya, tapi saya coba edukasi alhamdulillah juga lagi tapi kan ya saya pertama dengan buah itu ya jalannya indah sekali ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat ulang tahun. Terima kasih. Bapak Ibu, karena podcast kita sudah berakhir, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan mengisi podcast pada kesempatan kali ini dengan basicnya masing-masing. Nah, selanjutnya mungkin kami ingin ada sedikit perayaan dulu untuk Mila Kelak Pemkab Masing
saya sangat menghargai keunikan dan apa yang sudah ada di Cisewu. Ibu mungkin tahu, yang lain pun tahu bagaimana Cisewu waktu itu kenal dengan Maung Cisewu. Saya hadirkan pencipta Maung Cisewu di kesempatan sore ini. Beliau adalah yang membuat patung di Koramil 11 Cisewu, dan waktu itu Pak Deddy Mulyadi datang ke sini. Waktu itu Pak Deddy Mulyadi yang ngasih mengganti Maung yang viral di media sosial, dan ini adalah perempuan. Makanya hari ini saya sengaja mengundang sepupu kami, ingin bapak tumpang ya terpamung viral, kurang viral dan ini ayeuna dan Pak Akan teh. Beliau adalah anggota TNI yang sekarang sudah gede, dan beliau yang menciptakan Maung Cisewu. Pak Akan, abdi juga saya ngalantungan ke Pak Akan, beliau Pak Motor tumpang masih ke ibu panggil bubar. Baik Pak Akan. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya, dalam hal ini mohon izin kita juga mau launching merchandise khusus Cisewu dari UMKM Nasi FM, salah satunya merchandise Ibu Aing dan boleh dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 25 tahun Rasi mengabdi, mudah-mudahan tidak hanya 25 tahun tapi sampai seumur hidup, sampai segila-gilanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Berdoa mulai. Saya pernah Pak akan mengapa demikian kayak itu. Sekali lagi dipastikan saham menghadap Maung Cisewu adalah Pak Atta. Beliau mantan anggota TNI Koramil 1123 Cisewu, dan yang viral Cisewu sangat viral waktu itu. Salah satunya Pak Deddy Mulyadi datang ke tempat kami mengadakan acara dengan Rasi juga. boleh mengatur saya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir, Ibu Wakil Bupati dan juga seluruh narasumber kami pada kesempatan kali ini. Di sesi podcast kita tutup dengan